Dah, begitu doang. Ulang. Ya iya benar. Gitu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kali ini akan coba untuk episode perdana nih podcast Mas No. Jadi ntar jangan lupa di subscribe ya channel Mas No Center karena kita akan rajin ngupload sama ya intinya adalah sesuatu yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, kali ini kita kedatangan Pak Budiman. Ya, Pak Budiman adalah guru dari SMK Forward Nusantara ya, Pak? Iya. Kita biasa. Selamat siang. Selamat sore, Pak. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung bagaimana penonton Oh, nonton. iya. Mau nontonnya siang, siang. Oke. Selamat pagi juga buat yang nontonnya pagi. Oke, Pak Budiman, bisa kenalin dulu, Pak? Ya, Pak dari mana? saya Budiman kebetulan diundang oleh Bapak Nana ini untuk membahas seputar visual atau apapun yang bentuknya grafis, desain grafis. Ya, saya kebetulan guru dari SMK Forward Nusantara. Jadi hari ini saya mau bahas sesuatu yang akan nanti sama-sama kita bicarakan dengan Pak Nana. Iya, sip. Jadi Pak Budiman ini guru ya Pak di Guru. SMK Forward Nusantara. Guru. Ya, oke. Ngajar desain, Desain grafis, terus desain publik dan komputer grafis. komputer grafis, video editing juga. Video editing video juga. Oke, ya kebetulan kita emang satu Aliran. saya juga ngajar sebenarnya di sana. Jadi ya teman-teman, saya mau kasih karena channel saya lebih banyak mengulas desain. Sebenarnya kan waktu itu juga pernah ngajarin ya kayak di episode belajar bareng Mas No ada dasar-dasar desain grafis ya. Mungkin mengenal awal istilah vektor sama bitmap. Bitmap. Pak Budiman ya. Menurut Bapak nih, selama ngajar anak-anak nih lebih cenderung senangnya gambar bitmap apa vektor Pak? Atau ada dua-duanya atau apa? Cenderungnya gimana? Sebenarnya kalau mereka cenderungnya ke gambar desain yang sudah jadi, tetapi untuk pengertian bitmap dan vektor mereka masih awalnya ya. Jadi kita yang mengarahkan. Tapi memang kalau untuk gambar-gambar yang real yang resolusi enggak pecah, saya pakai vektor. Oke. Mereka lebih suka di vektor juga. Artinya selain apa ya? Kalau tadi saya bilang bitmap vektor lebih baik mana? Berarti itu tergantung dari apa yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan sebetulnya. itu. Oke. Jadi kalau kita butuhnya gambar-gambar solid, yang nggak pecah, misalnya bikin spanduk. Terutama kalau untuk media cetak sih biasanya. Nah, biasanya kayak gitu. Makanya kan biasanya kita nyetak gede nih, Ya. baliho atau apa gitu kan. Karena resolusinya kan di atas Nah, satu. gitu. Resolusinya tuh gede dan apa ya? Kalau dibilang tuh kita butuh yang namanya Pixel yang tinggi. pikselnya gede dan gambarnya juga yang solid. Tapi ngomong-ngomong nih, muridnya udah tahu pixel belum nih? Nah, itu dia. Benar. Bapak mau jelasin, silakan Pak. saya silakan aja kan. Jadi secara Iya. global ya, pixel itu kan kumpulan titik-titik yang membentuk suatu gambar. Ya, sehingga jumlah daripada pixel itu yang menentukan resolusi gambar. Resolusi itu kan jadi kepadatan gambar, Pak. Jadi Ya, betul. itulah yang namanya vektor. Itu pengertian dasarnya aja. Vektor pixel itu. Jadi kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah gambar. Oke, jadi ya sebenarnya itu ada titik ya pixel emang itu kan dari dot ya titik-titik. Warna ya mungkin dari bias warna RGB atau apa? RGB ya benar ya? RGB ya. Jadi kalau teman-teman nih perhatikan di layar monitor atau layar handphone, deketin aja mata ya, itu ada titik-titik tuh Pak biasanya jadi kebentuk gambar kita nih. Ya, gambar kita yang di layar lah atau di apa. Nah, itu mungkin pixel ya. Itu cara paling gampang untuk tahu pixel tuh gitu ya sebenarnya. Dan itu ada beberapa bentuk warna sampai Itu jutaan color lah ya iya. kalau dibilang ya. Karena dia membentuk sebuah gambar. Untuk sebuah gambar. Nah, semakin banyak titik itu berarti semakin solid tuh gambar ya. Gambarnya kan semakin tajam. Terutama untuk sebuah karya media cetak. Nah, itu penting Pak. Brosur sampai banner sampai baliho itu harus pakai vektor. Vektor ya.
Nah, sementara bitmap itu sendiri, Pak, sebenarnya kan emang kita butuhkan ya. Iya. Nah, kalau misalnya kamera atau apa itu kan, atau bukan kamera sih sebenarnya kan, kalau bitmap itu apa sih? Coba jelasin dulu deh vektor soal bitmap itu juga agak gimana gitu ya. Bitmap itu lebih cenderung ke apa ya? Kalau kita bilang analognya itu bahasa analognya itu gambar yang apa ya? Saya juga membahasnya juga mungkin bikin pemirsa bingung nanti jadinya akhirnya ya. Jadi bitmap itu gambar yang dibentuk oleh sebuah apa ya? Ya pixel tadi kan? Iya, tapi pixel ini bukan, karena dia ini dari satu titik pixel dibentuk lagi, diperbesar lagi. Jadi itu yang bikin dia pecah dan gambar itu nggak padat. Ya, Gitu. artinya emang benar semua gambarnya dari pixel ya. Mungkin bitmap ini pixelnya udah kekunci gitu ya. Iya. Jadi nggak ada bisa pengembangan pixel. Jadi kalau dibilang apa ya? Kalau mau dipasang digedein itu dipasang. Bahasa ini pecah gitu ya. Pecah. Gambar pecah atau gambar yang udah gede kita kecil bisa pecah juga deh. Nah, Jadi karena itu, kan titiknya itu dibagi-bagi lagi. ya itu pixelnya udah terkunci mungkin ya kalau bitmap. Ya intinya gitulah. Kalau pixel itu pixel Bitmap. bitmap itu gambar yang kalau digedein Maka makin pecah. akan pecah. Iya. Kalau Kalau vektor vektor itu karena murni dari bentuk titik yang kita bentuk sendiri, kita bentuk baru lagi. dan kalau nggak salah vektor itu dia shape-nya itu sesuai dengan software-nya Pak ya. Misalkan CorelDRAW, CDR, Illustrator, AI. Kalau bitmap tergantung dari apa mau Kebutuhannya. JPEG atau BMP ya kan. Iya. Gantung kebutuhan PNG itu bitmap apa ya? Yang BMP itu paling rendah. BMP dulu ingat saya masih Microsoft Paint Pak. Itu paling rendah. Sebelum Nomor ada paling Photoshop rendah. ya. Mungkin yang orang-orang grafis tahu lah kalau Iya. bitmap paling rendah. Nah, untuk software sendiri nih Pak, kita kan belajar nih, mungkin yang paling asik menurut Bapak tuh apa? Di antara software. Kebetulan karena saya memang biasa piawai di video yang tadinya gambar-gambar dari layer-layer dan layer itu dibentuknya dari Photoshop. Oh. Jadi saya biasa pakai Photoshop. Oh, artinya Photoshop itu bisa nyambung ke Video. file yang format video Iya. untuk edit video ya. bisa. Edit video ya. Jadi Jadi kalau- bahasa kerennya untuk sebelum dikasih visual effect kita bikin layer-layer still dulu dari frame by frame-nya Photoshop Oke, gitu. paham. Jadi layer itu jadi frame by frame gitu. Oke. Saya manggil Bang aja ya, jangan Pak ya. Iya. Kayaknya masih muda. Makanya nih. Ini saya dipanggil Bapak sama Bapak ini. umuran anak saya. Iya, makanya saya manggil Bapak nggak apa-apa. Bapak panggil saya Mas No ya. Mas No aja nggak apa-apa. Ya Mas No, itu Photoshop. Jadi Photoshop tuh software yang kita bahas kali ini kan kita lebih Oke. mendalami Photoshop Berarti ya. Photoshop ya, kita ngunci nih satu bahasan tentang tadi Photoshop. vektor bitmap berarti masuk ke bitmap nih. Kalau Iya. Photoshop bitmap apa vektor Pak? Photoshop bisa bitmap juga. Iya bitmap. Bisa vektor? Maksud bitmap bisa Photoshop maksudnya gitu loh. Oh iya. Kalau vektor juga bisa ke Photoshop. Oh iya benar ya. Tergantung kita kalau ke media cetak begini loh. Kalau kita ada new open kanvas baru atau Oh, open iya. layer baru, kan kita bisa ada pilihan gitu. Oh. Ada pilihan untuk media cetak atau media sosial. Atau media, kalau media sosial kan TV, broadcast segala macam itu kan masuknya ke dan web itu masuknya ke media sosial. Oh iya. Nah itu media sosial itu nggak perlu resolusi tinggi. Iya itu. Jadi dengan bitmap pun hasil dari bitmap dari Photoshop bisa diolah di audio editing. Tapi kalau untuk media cetak nggak bagus. Itu untuk Photoshop. Jadi mungkin gini Pak, kalau saya nggak narik kesimpulan gini. Kalau tadi kan saya bilang vektor itu disimpannya sesuai dengan nama filenya. Iya. Ekstensinya bisa CorelDRAW ya kan, CDR kan. Artinya kalau Photoshop kita masih simpen PSD itu masih vektor. Masih vektor, karena ini kan tergantung kebutuhan ya kan. masih bisa diedit-edit lagi kan. Iya. Kalau kita nyimpennya formatnya JPEG berarti udah jadi Bitmap. itu kunciannya. Jadi situ ya sebenarnya. Dan itu memang sekali lagi tergantung sama kebutuhan yang kita mau ke media cetak atau media sosial untuk Betul. karyanya. Mau seperti apa? Kan pilihannya ada di file new atau bikin kanvas baru sebelum kita olah. Oke. Kan ya di Photoshop kalau teman-teman yang baru lihat, baru install mungkin ya emang agak bingung ya. Iya. Karena di situ ada banyak menu, banyak Di toolbar-nya itu ya. segala macam. Nah, kira-kira Pak nih
apa sih yang bisa dibikin di Photoshop selain ya emang namanya foto ya, maksudnya edit foto ya atau gimana kan? Kira-kira banyak hal ya. Apa aja sih Pak? Kira? Oh, diantaranya untuk rekayasa foto still dulu, gambar still ya, itu bisa kita tadi kita Kalau gambar still apa nih? Mungkin kalau yang awam apa? Gambar still itu gambar diam. Oh, gambar diam. Gambar diam. Ya. Terutama untuk media cetak Gambar, kayak atau media foto itu kan foto kan gambar diem diam, ya, gambar clear gitu still, ya. Kalau video kan bergerak Iya. ya. Nah, itu bergerak. Untuk konsumsi media cetak atau gambar still atau gambar diam atau foto lah itu kita bisa pilih yang pakai format vektor lah. Format vektor terus itu di dalam pilihannya ada di sebelum kita buka kanvas baru kita pilih dulu di media cetak kecil atau enggak. Oh iya. Dan untuk teknik pengambilan gambarnya, perekayasaan gambarnya bisa kayak tadi teknik chroma key ya. Kita merekayasa foto hijau bukan video doang, jadi foto juga bisa. Foto yang latar belakangnya RGB, red, green, blue bisa kita rubah. Bisa edit ya. Kita mau misalnya handphone nih. Handphone kita foto di latar belakang, kita potong di Photoshop. Terus backgroundnya ganti hijau. Lalu masuk ke program editor ya. Program editor. Itu jadi chroma key ya. Chroma key ya. Jadi green Itu screen. untuk gambar still ya. Tapi kalau untuk gambar still dari Photoshop sendiri pun kita bisa merekayasa gambar kita naik ke bulan menggunakan sepeda. Woi, keren. Atau kita mandi atau berenang, tapi kalau menang itu jalan raya itu air. Oh iya, itu kita Itu visual effect juga. digital imaging. Digital imaging. Gitu. Jadi arahnya bisa ke digital imaging. Sesuatu yang kita imajinasikan tidak bisa, ternyata bisa kita olah di Photoshop. Itu namanya manipulasi gambar ya, Pak. Manipulasi foto, Waduh. misalnya gambar ya sama aja Pak. Kemudian selain itu perekayasaan gambar still, kita juga bisa itu cikal bakal atau bahan kita membuat frame by frame yang disebut layer dari Photoshop yang akan kita yang akan kita import atau kita apa nama istilahnya Pak kalau kita kirim ke software editing. Kita ekspor. Ditangkap atau kita impor di software editing, kemudian apa? Ekspor. ekspor ya. Ya, ekspor keluar. Iya, bener kalau impor di ada Premiere-nya ya. Iya. Ya kita bisa kita ekspor ke software editing. Selain ada Premiere banyak banget kan ya. Iya. Ada Final Cut Pro, ada Epic. Nah, layer-layer itu nanti kita rekayasa apa? Jadi itu kita nyimpennya formatnya apa tuh? PSD aja. PSD. Cukup Photoshop. PSD. Itu kebaca Pak di kayak Kebaca. di Kan nanti ada pilihannya di software editing. Setiap software editing waktu kita import file itu ada pilihannya. Berarti Photoshop ini asik dulu bro untuk teman-teman yang di editor sekarang ngedit video bisa masuk ke itu ya. Bisa masuk langsung ke Premiere, kita ada pilihannya individual layer atau merge layer. Nanti kita bisa ambil satu-satu layer yang kita buat. Oh iya benar. Ya, paham. Contohnya kayak tadi kalau sekilas mungkin dalam bahasa ilusinya saya nggak kasih ke gambar dulu ya. Kayak kita bentuk sebuah jaring laba-laba dari ujung jari kita itu kita bikin jaring laba-labanya itu di Photoshop Pak. Jadi Iya, benangnya itu Nah, kita bikin di Photoshop. Iya, iya. Jadi satu layer. Oke, Termasuk jaring yang merangkapnya benda yang kita buat atau iya. benda itu benda apa aja yang mau ditangkap oleh jaring itu. tangkap set. Nah jaringnya itu kita bikin di Photoshop. Oh gitu. Lalu kita panggil, kita ekspor ke Adobe Premiere, ya kita ekspor ke Adobe Premiere, kemudian kita pakai teknik yang namanya motion graphics, kita merekayasa pergerakan gambarnya, ya dengan mengatur yang namanya kunci frame atau keyframe, kita atur dari timeline 0 sampai ending. Itu bagaimana pergerakannya Ini kita udah keluar Photoshop sebenarnya. Iya, jadi itu kegunaan dari Photoshop. Ya, itu salah satunya ya. Itu jadi saya nggak begitu detail, nanti kita bahas lagi dalam Itu. Nah, kesempatan lain ada Premiere. ada Premiere. Jadi sebenarnya Photoshop itu masih keluarga Adobe ya. Adobe. Masih keluarga. Tapi nggak Adobe juga masuk Epic, masuk ke Final Cut Pro. Oh bisa deh. Final Cut Pro bisa. Photoshop. Oh bisa. Luar biasa. Jadi artinya kita cukup simpen file mentahnya aja ya. Iya. PSD. Yang penting kan layernya. Layer itu kalau mungkin pemirsa ada sih ya banyak yang maaf ya masih yang awam. Layer itu apa malah nggak ngerti ya. Layer tuh kayak Lapisan ya. lapisan ya. 1, 2, 3 itu tiba-tiba gitu. Jadi kalau kita ke depan nih, ini layer 1, layer 2 nih.
Kalau kita geser lagi layarnya kita berubah ya gitulah. Dan biasanya sebelum jadi video Mas Nok, Ya. kita desain dulu di Photoshop dalam bentuk diam kecil untuk foto. Oh iya betul. Maunya kayak gimana? Kayak contohnya misalkan ada film yang punya pakai poster ya. Sebelum film itu muncul, posternya sudah dibuat dulu nih. Jadi Oh. artinya gambar yang ada di video itu semua diwakili di dalam poster itu. Iya betul betul. Ya biasanya gitu kalau kita membuat apa-apa tuh itu anggapnya kalau bahasa sinematografinya itu storyboard kali ya, gambar-gambar kisah-kisahnya ada di situ cuma dalam cuplikan. Ya, kayak bikin poster film. Iya, kan. kayak bikin Nah, poster itu film. digital imaging juga sebenarnya. Nah itu Photoshop itu. Itu bisa emang pakai Photoshop. Jadi gini Pak, ternyata kita nggak perlu nyimpen lagi ke bentuk PNG ya atau PNG gitu ya. Langsung PSD aja. Langsung aja PSD ya, langsung impor ke situ. Wah, selama Tapi ini emang saya formatnya pakainya besar loh PSD itu. PNG. PSD itu besar loh. Emang PSD gede, Paling tapi besar itu. itu akan sangat mengefisiensikan Kerja. waktu ya, Waktu. sebenarnya waktu kita jadi lebih enak, lebih mudah juga. Iya contohnya kalau mau ngambil kita gambar mobil masuk ke dalam kantong kita kan nggak mungkin mobil yang kita itu. Mantap. Itu tekniknya sebenarnya kan di Photoshop dulu Pak. Iya. Jadi mobilnya itu istilahnya di pad atau di cropping ya. Nah, Di cropping jadi waktu ngambil gambarnya itu yang videonya itu diambil yang ending terakhir kemudian ekspor frame. oh gitu. Nah, ekspor frame itu kita olah di Photoshop. Gambar mobilnya kita pad, kita cropping, kemudian jadi gambar mobil doang. Nah, itu mobil itu bisa taruh di laut, bisa taruh di awan, atau bisa kecilin, kita taruh di kantong kan di Iya, dalam video bisa. Itu Photoshop. Tinggal dari Photoshopnya ya kita masuk. Jadi kemampuan dia untuk meng-cropping gambar kalau kita bilang masking ya. Di pen tool tuh yang ada di ini sebenarnya nyambung ya antara software gambar dengan software video ya. Iya. Masih satu kesatuan ya. dan harus compatible dia. Iya. Baik Pak, saya mau nanya lagi nih, kan Bapak ngajar yang istilahnya anak-anak SMK ya. Iya. SMK itu kan sebelumnya SMP, udah pasti. Iya. Sebelum SMP SD, sebenarnya Iya. TK. Benar. Artinya kan mereka belum kenal ya software ini ya. Di SMP kan nggak diajarin loh. Ada ya SMP-nya udah belajar Photoshop. Nah, mungkin kalau nggak ada. Paling dia hanya offline. Nah, baru Atau tidak. kecuali dia belajar sendiri gitu, atau dia emang kursus ya di luar Iya. di. Tapi emang setahu saya SMP belum ada Photoshop ya. Iya. Oke. Dulu saya malah SMP cuma belajar WYSIWYG Pak. WYSIWYG nggak? Nggak tahu. WYSIWYG tuh underdose. Lotus 1 2 3. Iya. Nah. Masih komputer Iya, jadul. iya. Sebelum ada Windows kita belajar itu. Ada flowchart segala macam ya. Iya, Database. awal tuh Windows 92 apa 95 Iya. gitu. Tapi itu akhirnya juga nggak dipakai loh. Iya, makanya. Sudah ada Windows, Ya, kayak itu. sudah ada Macintosh. Setelah itu kita udah nggak pakai tuh Lotus 1 2 3, WYSIWYG atau apa pokoknya. Ya itu teman-teman yang nggak ngerti ntar akan ngerti kalau belajar ya cari di Wikipedia sebelum Windows tuh udah banyak sebenarnya. Oke. Oke, nah sama ketika kalian masih SMP terus tiba-tiba ke SMK Iya. belajar Adobe Photoshop. Nah, gimana sih Pak triknya nih ngajarin orang-orang yang nggak ngerti sama sekali, jadi dia ngerti gitu, bisa gitu. Awal muasalnya kalau untuk yang baru masuk nih, apalagi anak kelas 1 nih, ketika kita perkenalkan Photoshop tuh dari mulai merekayasa gambar-gambar foto seperti yang tadi ada warna-warna. Kalau untuk foto-foto ukuran postcard, untuk foto pribadi ya, foto-foto di data diri itu yang latar belakangnya mau dirubah. Nah, itu awal itu ya. Kemudian- Gambar foto kayak tukang fotokopi. Kemudian buat bikin logo. Bikin logo. Bikin logo yang paling Logo bisa simpel. Pak pakai Photoshop Pak. Bisa. Saya Bikin biasa logo. bikin Corel Pak. Iya. Tapi ternyata oke siap. Bikin logo, kita bagaimana cara bikin bulatan ataupun untuk persegi limanya. Oh Ya, iya kan kalau pemirsa sering lihat logo-logo itu macam-macam kan yang kayaknya ada bulat, ada segi lima, bahkan ada cuma inisial huruf ya. Oh. Nah itu kita ajarin. Nah dipadu dengan teknik tipografi Pak. Oh, tipografi itu apa Pak? Tipografi itu seni dalam mengolah huruf. Oh, huruf ya Di tulisan. dalam tulisan, termasuk fontnya. Kalau font itu istilahnya bentuk-bentuk huruf ya, bentuk-bentuk huruf tuh mau yang kayak model apapun yang bentuk
bentuknya nyambung, bentuknya latin, bentuknya terpisah-pisah itu font. Ya itu. Nah kita olah itu, kemudian kita atur warnanya sesuai dengan. Ada lagi nanti nirmana gitu Pak. Oh ya, nirmana tuh sendiri. Dari nirmana dalam Photoshop itu perlu banget untuk pewarnaan Pak. Nah, yang buat yang ngerti, saya udah pernah tuh ngulas di belajar baru Mas Toh. Nonton nirmana tuh apa sih? Kue kali Pak. Bukan. Nirmana itu teknik bagaimana pewarnaan disesuaikan dengan bentuk dan segala macam, garis segala warna macam. dan layout atau letak. Oke, nanti mungkin nanti untuk Corel dibahas oleh Pak. Kalau Mas Tok dalam waktu tertentu di sini kita bahas Photoshop dulu. Kemudian meningkat kalau sudah bikin logo, kita ajarin mereka bikin brosur. Oh, brosur ya. Sebelum ke video nih Pak. Iya, oke kita belajar. Kalau ujuk-ujuk ke video, wah bagus banget ya. Kita bahas Photoshop. Iya. Enggak ke video. Jadi setelah logo bikin brosur, kemudian brosur itu pun isinya macam-macam Pak. Ada ucapan ataupun ada segala macam ya. Kalau kita bilang ada seremonia juga di brosur itu kan, ada juga promosi barang segala macam, dan ada juga kita bikin spanduk Pak. Spanduk. Iya. Spanduk pasti itu pasti. Kalau spanduk dengan brosur kan anaknya kita bedakan nanti pada saat dia membuka kertas barunya. Tapi emang beda loh Pak ya. Spanduk itu emang agak khusus ya. Khusus. Karena emang butuh ukuran. Kurang karena memang untuk pisaunya, resolusinya sendiri pun harus gede dia. Nanti pada saat dibesarkan ukurannya 2 meter lebih, pecah lah. Nah, itu makanya kita Betul. harus benar-benar Dan informasi di spanduk itu nggak sampai ke publik. Kalau gambarnya pecah. itu juga pengaruh loh Pak sama hardware ya, sama Hardware. komputernya kita pakai untuk edit ya. Karena kalau SD Pak, kalau masih gambar-gambarnya sedikit, itu nggak, istilahnya render ya, renderingnya itu nggak berat. Iya. Tapi kalau sudah file-file berat ukuran lebih dari 5 meter, 5 meter. wah itu renderingnya untuk menyimpan filenya aja pun susah. Bahasanya itu udah bahasa kasar itu kalau udah. Iya. Kesel banget. Minimal pakai 3 juga masih nggak ngapan Pak. Lagi pernah saya Pak bikin spanduk 10 meter Pak. Revisinya 3 kali Pak. Aduh, sumpah itu benar-benar nyimpennya udah 1 jam sendiri. Komputernya jadul banget. Dan kayak lagi Pak, tadi yang Bapak kita bahas tentang bitmap sama vektor, kita harus pinter milih ini vektor apa bitmap gambar itu. Iya. Pada saat pemilihan bahannya itu. Ya, makanya Kalau murni dari shape atau dari toolsnya Photoshop sih pasti vektor. Iya. Tapi kalau yang dari luar ini kita nggak tahu nih. Makanya. Gambar dipaksa digedein dipecahin. berarti di situ emang. Itu nanti pengertian itu di awal di kelas 10 Pak. Oh ya, pas pertama kali masuk sekolah Langsung kita ajarin itu dulu. bedanya untuk yang media sosial atau media cetak itu begini-gini filenya kita bahas di sana Pak. Oke. Paham. Jadi sebelum anak-anak ngolah harus tahu dulu nih dia Ya, mau mereka harus paham. senjatanya apa, ini bahannya apa mau begini apa. Ibarat kata kita mau jalan, kita harus tahu tujuannya kemana gitu. Betul. Asal jalan, tiba-tiba Iya, macet betul. atau gimana nyasar jadi. Nah, itu teman-teman ya buat yang mau masuk SMK. Asik kok nanti Photoshop kita sebelum ke video kalian tuh bisa belajar tadi perekayasaan gambar ya. Tapi biasanya ini SMK apa Pak yang belajar ini Pak? Kan jurusannya beda-beda kalau Khusus DKV Pak. DKV DKV. ada ya. Ada. TKJ belajar nggak Pak Photoshop? Pak? TKJ kita ajarin desain sederhana aja untuk halaman web palingnya. Oh, Di Cornus juga ada belajar desain grafis untuk halaman web. Karena dia di halaman web kan mutlak harus biasanya bikin logo. Jadi Biasanya bikin pewarnaan halaman web itu kan desainnya harus ada. kalau kecantikan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi ada juga Pak. Tata kulit. Kayak kecantikan ada Pak. Misalkan maaf ya, Mas Nok nih wajahnya jerawatan. Iya iya. Tapi harus tampil nih dalam bentuk visualnya, ya, atau dalam bentuk lamaran Bapak nih, katanya lamaran atau bagaimana, atau apalah gitu biografi. Kita edit wajah Bapak. Itu make up digital ya. Bentuk wajah-wajah horornya gimana, wajah setannya gimana, kita desain dulu masuk wajah kecantikan. Jadi Photoshop gunanya banyak banget. bisa make up juga ya. Mm-mm. Selain tadi digital imaging, bikin imajinasi dalam bentuk visual, terus Iya. kita bikin make up. Make up. Praktis. Make up maupun make up digital ya. Nah, buat yang mukanya rada-rada, Jangan takut kalau ada Photoshop. kalau masih ada Photoshop, kamu akan jadi cantik. Nanti untuk perbedaan Corel sama Photoshop, Mas Tok yang lebih piawai bisa Pokoknya bedakan. jelek dan cantik itu relatif.
selama ada Photoshop kalian akan tetap cantik. Iya. Oke Pak, closing statement deh Pak. Oke. Memorinya udah habis. Iya, silakan Pak Tony. Terima kasih. Bapak, jadi maksud gini, ada nggak Pak tips dan trik buat teman-teman yang mau belajar? Minimal Ya, buat pilih jurusan apa? saya harapkan nih untuk teman-teman atau adik-adik SMP yang mau milih sekolah biar nggak salah jurusan, karena kita di KP ya, Iya. di SMK Purwakarta Nusantara di KP itu mencetak orang-orang atau ahli-ahli profesional minimal sebagai YouTuber. Wis. Yang kedua bisa kerja di production house atau di televisi. Iya. Kemudian ada juga dia bisa wirausaha dengan bikin percetakan, Oh iya benar ya. sablon ataupun apa segala macam. Sama ini Pak, mungkin konten kreator ya bisa. Konten kreator itu ada di YouTuber juga. Karena kemarin juga saya lihat banyak banget Bukan teman-teman YouTube dari- doang loh, Instagram Instagram, ya. TikTok. Tapi teman-teman YouTuber yang keren-keren kayak seperti beliau-beliau lah ya, Ah. itu banyak butuh tenaga-tenaga Iya, pasti. desain DKV kok. Kemarin juga kebetulan ada lowongan di Polri Pak, di NTMC, teman saya WA tuh minta gitu. Jadi bukan minta apa ya, minta tolonglah kalau ada teman yang bisa desain gitu kan. Nah, artinya kepake loh Pak ya. Dimanapun itu tetap Karena pakai. sekarang eranya sudah era teknologi digital, udah teknologi desain semua Pak. Jadi jangan takut. Tapi kan kalau kalian nggak punya guru, nggak sekolah di Pornus, nggak masuk di KP, di Pornus ya kalian selamanya otodidak. Betul. Ya kan? Kalian nunggu lagi 3 tahun masuk kuliah S1 atau D3 perlu waktu lagi. Tapi di Pornus kamu lulus dari sini, kalian lulus dari sini bisa langsung kerja. Minimal kalau kalian tekun dan ya di mana-mana juga ya namanya tekun belajar itu mutlak harus ya. Tapi kalau kamu masuk ke DKP Pornus itu udah saya jamin ke YouTuber tuh itu aja bener. Agak-agak ngiklan dikit. Jadi Bapak teman-teman yang mau belajar silakan datang ke SMK Forward Nusantara ketemu Pak Budiman. Saya juga ada sih, cuma kadang-kadang. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak dan jagalah hati. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.